Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Robiansa. Kemarin kita pernah membahas materi tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, sekarang kita akan membahas materi fungsi naik dan fungsi turun. Oke, yuk langsung saja kita perhatikan nih gambarnya ini. Nah, eh sumbu simetri grafik tersebut adalah X sama dengan 2. Nah, berarti nih di sini titik sumbu simetrinya. Berarti ini sumbu simetri. Simetri X-nya sama dengan 2. Oke. Semua garis singgung kurva yang terletak di sebelah kiri sumbu simetri gradiennya negatif. Nah, berarti yang di sebelah kiri sumbu simetri, nah ini. Nah, gradiennya bernilai negatif. Sedangkan yang di sebelah kanan sumbu simetri itu bernilai positif yang sebelah kanan nih. Nah, gradiennya bernilai positif. Sekarang kita uji coba yuk. Kan fungsinya sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, kita tahu kan kalau gradien itu sama dengan turunan suatu fungsi f aksen x-nya. X1 kan yang kemarin kan? F aksen x1. Nah, berarti sama dengan turunan dari fungsi fx itu berarti 2 dikali 1. Nih 2 dikali 1 2. Nah, pangkatnya berkurang 1 berarti x-nya pangkat 1. Nah, nih di sini ada 1 berarti 1 dikali negatif 4. Negatif 4. X-nya berkurang 1 berarti 1 dikurang 1 0. Nah, yang ini tidak memiliki variabel x berarti dia bilangan konstanta yang tidak memiliki turunan. Berarti M sama dengan F aksen X1 sama dengan 2X min 4. Berarti F aksen X1 itu sama dengan 2X min 4. Nah, berarti kalau yang di sebelah kiri kan tadi katanya negatif. Nah, sebelah kiri 2. Berarti sebelah kiri 2 itu kan ada 1. Atau kita uji dengan 0 deh. Lebih mudah. Berarti ketika F aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 negatif 4. Berarti sama dengan 2 dikali 0 0 dikurang 4 negatif 4. Berarti gradiennya sama dengan negatif 4. Berarti dia benar bernilai negatif. Nah, sekarang kita uji yang bernilai positif. Nah, berarti dia berada di sebelah kanannya 2. Nah, tadi kan kita dapat bahwa fungsi turunan dari fungsi fx-nya kan sama dengan apa? 2x min 4. Berarti kita uji coba dengan di sebelah kanannya 2. Sebelah kanannya 2 ada 3. Berarti f aksen 3 berarti sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4. Berarti f aksen 3 sama dengan 2 dikali 3 6 dikurang 4. Berarti sama dengan 2. Berarti gradiennya positif. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau kita uji dengan x-nya sama dengan 2 tepat pada sumbu simetri. Berarti f aksen x-nya sama dengan 2x min 4. Berarti f aksennya kan 2. Nah, berarti 2 dikali 2 dikurang 4. Berarti m-nya sama dengan 4 dikurang 4 0. Nah, berarti pada tepat di sumbu simetri gradiennya sama dengan 0. Berarti untuk x kurang dari 2 di mana f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Oke. Selanjutnya untuk
X lebih dari 2, dimana f aksen X-nya lebih dari 0, maka fungsi f-nya dikatakan naik. Untuk X sama dengan 2, dimana fungsi fx-nya sama dengan 0, maka fungsi f-nya dikatakan tidak naik, dan tidak turun. Jadi tidak kedua-duanya. Ketika X-nya sama dengan 0 tepat pada sumbu simetri, maka gradiennya sama dengan 0. Dia berlaku fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun. Oleh karena itu dapat disimpulkan fungsi f dikatakan naik jika f aksen X lebih dari 0. Fungsi f dikatakan turun jika f aksen X itu kurang dari 0. Oke. Yuk, sekarang kita ke contoh soal. Oke. Kita ke contoh soal. Tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Nah, pertama-tama apa? Kita harus cari apa? Turunan dari fungsi fx tersebut. Nah, turunan pertamanya apa nih? Fx-nya kan sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Berarti turunan fungsi pertamanya sama dengan, 3 dikali 1 berapa? 3. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Ditambah 2 dikali 3, 6. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Nah, 1 dikali negatif 9, negatif 9. X-nya berkurang 1 jadi pangkat 0. Ini bilangan konstanta, berarti dia tidak memiliki turunan. Nah, sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 9. Karena x pangkat 0 itu kan 1. 1 dikali negatif 9, negatif 9. Oke. Nah, dari ini kita keluarkan dulu nih 3-nya. Berarti x kuadrat plus 2x min 3. Nah, oke. Kalau kita kalikan, kali masuk, maka dia kembali lagi ke nih, ya kan? Nah, 3 dikali x kuadrat kan 3x kuadrat, 3 dikali 2x kan 6x tuh, 3 dikali negatif 3, negatif 9. Jadi dia tidak mengubah soal di atas. Nah, berarti pemfaktoran dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3, berarti x-nya plus 3, x min 1. Maka kita dapat titiknya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Oke, berarti kalau kita gambar pada garis bilangan, nah, di sini negatif 3, di sini 1. Nah, sekarang kita cek wilayah daerah yang positif dan negatif agar kita dapat menentukan apakah dia naik atau turun. Sekarang kita cek yang di tengah nih. Yang di tengah. Nah, kita cek dengan di antara negatif 3 dan 1 ada 0 di sini, iya kan? Nah, berarti sekarang kita cek dengan 0 biar lebih mudah. 0, nih kita cek dengan ini ya. Nih. 0 ditambah 3 berapa? 3, berarti nilainya positif.
0 dikurang 1 negatif 1. Berarti di sini negatif. Nah, positif dikali negatif negatif. Nah, sekarang kita uji coba yang di sebelah kanannya 1. Daerah yang sebelah kanannya 1 nih. Kita cek di sini berarti ada 2, ada 3 ya kan? Dan seterusnya kita cek dengan 2 aja. Berarti 2 ditambah 3. Nih, kita cek dengan ini lagi ya. 2 tambah 3 itu kan 5, berarti bernilai positif. 2 dikurang 1. 1 positif, berarti positif. Positif dikali positif ya tetap positif. Nah, di sini kita cek daerah yang sini. Nah, berarti di sini negatif 3, berarti di sininya ada negatif 4. Oke, sekarang kita cek dengan negatif 4. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1, berarti negatif. Negatif 4 dikurang 1, negatif 5, berarti negatif. Negatif dikali negatif, positif, ya kan? Nah, tadi apa kesimpulannya? Fungsi f dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0, berarti yang bernilai positif. Nah, berarti dia naik ketika dia bernilai positif. Nah, jadi naik pada interval x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 1, ya kan? Di sini f aksen x-nya lebih dari 0, di sini f aksen x-nya lebih dari 0, di sini f aksen x-nya kurang dari 0 karena dia daerahnya bernilai negatif. Oke, berarti turun pada interval ini kan. Nah, ini yang kurang dari 0, gradiennya bernilai negatif. Berarti di antara negatif 3 sampai 1. Berarti negatif 3 kurang dari x kurang dari 1. Oke. Paham? Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 min 9x kuadrat min 27x plus 15. Naik pada interval. Oke, berarti pertama-tama apa? Kita harus cari apa? Turunan dari fungsi fx. Nah, fx-nya kan sama dengan apa? 3x pangkat 3 min 9x kuadrat min 27x plus 15. Nah, berarti turunannya apa? Nah, berarti 3 dikali 3 berapa? 9. X pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2. Nah, 2 dikali negatif 9 min 18. Nah, pangkatnya berkurang 1, berarti X pangkat 1. Nah, di sini ada 1. 1 dikali negatif 27, negatif 27. X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 0. Nah, ini bilangan konstanta, tidak memiliki turunan. Berarti turunannya yaitu 9x kuadrat min 18x min 27. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, agar memudahkan, kita keluarin dulu 9-nya. Berarti x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang baru kita faktorkan. Nah, dari hasil dari pemfaktoran ini, x plus 1, x min 3, ya kan? Nah, berarti kita dapat 2 titik. X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita gambar lagi dengan garis bilangan untuk menentukan apakah dia naik atau turun. Naik pada saat interval apa, turun pada interval apa. Oke. Kita cek dengan di sini ada negatif 1, di sini 3. Oke. Seperti contoh yang satu, kita cek daerah wilayah. Nah, kita cek dulu yang tengah ya.
Berarti kita ambil dengan di sini ada 0. Nah, berarti kita cek lagi dengan yang ini. Nah, berarti 0 ditambah 1 berapa? 1 positif, ya kan? Positif. Nah, di sini 0 dikurang 3 negatif. Negatif 3, berarti nilainya negatif. Positif dikali negatif berapa? Negatif, ya kan? Nah, biasanya kalau di tengahnya negatif, di sini positif, di sini positif. Oke. Nah, berarti di sini f aksen x-nya itu lebih dari 0, di sini f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, di sini f aksen x-nya kurang dari 0, maka naik pada interval, maka fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 min 9x kuadrat min 27x plus 15 naik pada interval. Jadi dia naik pada interval yang positif. F aksen x-nya bernilai positif, berarti x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 3. Oke, mudah kan? Paham? Oke, paham dong. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 3x plus 9 per x min 3 turun pada interval apa? Oke, berarti seperti biasa kita cari dulu apa? Turunan dari fungsi tersebut. Fungsi f(x). Berarti f(x)-nya kan sama dengan x kuadrat min 3x plus 9. Nah, per x min 3. Nah, turunannya apa? Nah, karena ini berbentuk pecahan, fungsinya berbentuk pecahan, berarti kita gunakan rumus apa? U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Oke, berarti ini U-nya, nah ini V-nya. Berarti maka U aksennya itu sama dengan, nah turunan dari U ini berarti 2x min 3. Nah turunan dari V-nya 1, ya kan? Nah berarti kita masukkan U aksennya mana? Nih U aksennya 2x min 3 dikali dengan V. V-nya apa? X min 3. X min 3 dikurang dengan V aksen. V aksennya apa? V aksennya nih. Nah tadi V-nya kan ini. Ini V-nya. V aksennya nih. V aksennya 1 dikali dengan U. U-nya nih. Ini U-nya nih. X kuadrat min 3x plus 9 per apa? V kuadrat. V-nya kan ini x min 3, berarti x min 3 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita kalikan yuk. 2x dikali x berarti 2x kuadrat. Nah, 2x dikali min 3 berarti min 6x. Nah, min 3 dikali x berarti min 3x. Nah, min 3 dikali min 3 positif 9. Dikurang dengan min 1 dikali x kuadrat min x kuadrat. Min 1 dikali min 3x plus 3x. Min 1 dikali 9 min 9. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Per x min 3 kuadrat. Nah, sekarang ini kan habis nih. Ya kan? Min 3x ditambah 3x kan habis. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat berarti x kuadrat. Nah, min 6x. Nah, 9 dikurang 9 habis 0 per x
min 3 kuadrat. Maka kita faktorkan menjadi X dikali X min 6, ya kan? Kita keluarkan aja X-nya per, nah ini kita pecah, X min 3, X min 3. Berarti kita dapat 3 titik. Berarti X-nya sama dengan 0, ya kan? X sama dengan 6, X sama dengan 3. Berarti berarti ada 3 titik 0, 3, 6. Nah, berarti kita cek wilayah sini dulu nih. Cek wilayah sini. Nah, di antara 0 sampai 3 itu kan ada nilai 1, ya kan? Ada 1 kan? Nah, berarti kita cek dengan ini ya, hasil dari turunan fungsi tersebut. Berarti di sini ada 1 itu positif, ya kan? Di sini positif. Di sini 1 dikurang negatif 6 berarti negatif 5 itu negatif. 1 dikurang 3 negatif. Nah, di sini negatif berarti positif dikali negatif itu negatif, per negatif dikali negatif positif. Hasilnya negatif dibagi positif negatif. Nah, sekarang kita cek lagi yang di sini. Berarti di sini kita cek dengan 4 aja ya. Berarti 4 itu kan positif, ya kan? Positif. 4 dikurang 6 negatif. Nah, berarti positif dikali negatif negatif ya. Per, nah 4 dikurang 3 positif. 4 dikurang 3 positif. Positif dikali positif. Positif dikali positif positif. Negatif dibagi positif negatif, ya kan? Daerah sini. Nah, sekarang kita cek yang daerah sini nih. Kita cek dengan 7. 7 itu positif, ya kan? Positif nih, positif. 7 dikurang 6 positif. 1, ya kan? Positif dikali positif positif. Nah, 7 dikurang 3, 7 dikurang 3 4, berarti positif. Nah, 7 dikurang 3 berarti 4 juga positif, berarti positif dikali positif positif. Positif dibagi positif hasilnya tetap positif. Sekarang kita cek yang daerah sini. Berarti negatif 1. Di sini ada negatif 1, ya kan? Nah, di sini berarti udah negatif. Berarti nilainya negatif. Nah, negatif. Oke, negatif nih. Oke, yuk kita gambar lagi deh. Berarti F aksen biar enak. X dikali X min 6 per X min 3 X min 3. Nah, berarti kita cek cek dengan negatif 1. Nah, berarti kalau ini negatif 1 berarti nilainya negatif. Nah, sekarang yang ini negatif 1 dikali negatif 1 dikurang 6 itu negatif 7. Berarti di sini nilainya negatif. Negatif dikali negatif positif. Nah, sekarang ini negatif 1 dikurang 3 negatif 4. Berarti di sini nilainya negatif. Ini juga sama negatif. Berarti negatif dikali negatif itu hasilnya positif per positif. Nah, positif dibagi positif hasilnya positif. Oke. Berarti di sini F aksen X-nya lebih dari 0. F aksen X-nya kurang dari 0. F aksen X-nya kurang dari 0. Di sini F aksen X-nya lebih dari 0. Maka berarti turun pada interval. Nah, di sini ada 2 ya. Yang negatif berarti ketika dia 0 kurang dari X kurang dari 3, nih wilayah ini ya kan, yang turun. Atau ada 2 kan? Ada 2 yang ini. 3 kurang dari X kurang dari 6. Oke? Paham? Oke, sampai di sini dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.